Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman mahasantri Basmadin FEB Surakarta yang berbahagia dan dimanapun berada, semoga masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi yang kedua tentang bersuci atau toharoh. Di dalam materi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah air sebagai faktor penting, kemudian wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, dalam materi ini saya ingin memulai dengan mengapa kita perlu belajar tentang toharoh. Nah, di dalam kitab-kitab fikih, hampir mayoritas semuanya selalu mengawali dengan bab tentang toharoh. Kitab toharoh atau bab toharoh biasanya menjadi pengantar dalam mempelajari materi-materi dalam fikih. Kenapa? Karena kondisi suci atau bersuci itu adalah pondasi. Pondasi atau ibaratnya adalah satu kondisi dasar yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk melakukan ibadah. Jadi ada beberapa ibadah yang memang dia harus dalam kondisi suci. Misalnya sholat, atau membawa Al-Quran. Nah, itu kita diwajibkan dalam kondisi suci. Karena itulah kita perlu tahu yang dimaksud dengan suci itu seperti apa. Ya, kadang ada yang bertanya, apa bedanya suci dengan bersih? Ya, kalau bagi saya suci itu hampir pasti bersih. Ya. Tapi kalau bersih belum tentu dia dalam keadaan suci. Nah, gitu. Bisa saja setelah mandi ya, itu kelihatannya bersih. Tetapi kalau dia tidak wudhu, ya itu tidak dalam keadaan suci. Tapi begitu dia sudah mandi, kemudian wudhu, nah maka itu bisa disebut bersih dan suci. Nah, air. Nah, ini alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang airnya melimpah, ya banyak tersedia di mana-mana dan kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan air. Karena apa? Karena hampir semua tata cara bersuci itu memakai air ya. Kecuali nanti tayamum yang dalam kondisi tidak ada air, ya dia bisa memakai debu. Gitu ya. Nah, apakah semua jenis air bisa dipakai untuk bersuci? Nah, kita lihat air yang dapat digunakan yang bersuci adalah air yang bersih. Seperti apa? Air yang suci dan bisa mensucikan. Ya, nanti kita akan melihat teh. Ya, air teh itu ya suci, ya, tetapi bisa nggak dipakai wudhu? Nah, nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian air yang turun dari langit. Ya. Ketika hujan, ya, kita wudhu memakai air hujan, boleh gitu ya. Ada beberapa jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini ada beberapa. Ini kita lihat ada air telaga, ada air hujan, ya, ada air embun, air salju, air sumur, ya, kemudian ada air sungai, air laut. Ini kalau air salju ini kalau di Indonesia mungkin agak susah ya. Ini jangan terkesoh, mungkin di beberapa tempat sekarang ditemukan, Pak, di dekat saya itu ada air salju. Nah, ketika dicek ternyata bukan air salju seperti yang dimaui dalam kitab fikih ya, tapi itu adalah air salju yang dipakai untuk cuci motor atau cuci mobil ya, itu bukan itu ya, itu bukan untuk bukan air salju seperti itu ya. Agak susah kalau di Indonesia karena musimnya kita mungkin tidak mengenal ada salju ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada beberapa pembagian air ya. Nanti kita akan bisa mencermati ada air mutlak ya, ada air musammas, ada air mustakmal, ada air mutanajis. Kalau air yang mutlak adalah yang suci dan mensucikan. Berarti airnya memang bisa dipakai ya, untuk kita bersuci. Ya, contohnya seperti tadi ada air hujan, air laut, dan seterusnya. Kemudian ada air musammas, air suci dan dapat mensucikan tapi makruh ya. Air musammas itu air yang kena panas gitu ya, kena panas matahari. Kemudian air mustakmal ya, airnya suci tapi tidak bisa digunakan atau air bekas ya, jadi sudah terpakai. Nah, itu statusnya suci ya, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Contohnya kita habis wudhu, di bawahnya ada ember ya, air bekas kita wudhu yang masuk di ember itu suci, tetapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci gitu ya. Kemudian air mutanajis, ya, ini air yang telah terkena najis. Nah, ini jelas tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Nah, kemudian wudhu, ini yang pertama. Kalau secara bahasa, wudhu artinya adalah bersih, ya bagus, indah. Kalau secara istilah, menggunakan air pada anggota badan.
ya, yang tertentu yang nanti bisa menghilangkan hadas kecil, dan tentu ini harus ada niatnya. Ya, beda antara wudhu dengan kalau dalam bahasa Jawa kalau anak kecil biasanya raup itu ya. Ya, raup itu ya pokoknya memercikan air bur-bur gitu. Tapi kalau nggak ada niat nggak bisa disebut wudhu ya. Tapi kalau kita wudhu ya hampir pasti kita seperti orang raup ya, ya. Basah apa muka, tangan, kaki ya. Tapi niat ini menjadi hal yang penting ya. Makanya innamal a'malu binniyati ya. Segala perbuatan itu ya bergantung pada niatnya. Kita mandi misalnya nanti mandi biasa, kalau nggak ada niat ya biasa aja. Tapi kalau mandinya ada niatnya, insya Allah ada pahalanya gitu ya. Dan wudhu merupakan salah satu syarat sah untuk sholat ya. Ini bagi orang yang sholat ya diwajibkan untuk berwudhu ya. Tapi nanti dalam kondisi tentu ada air. Kalau tidak ada air ya memakai tayamum gitu ya. Nah, rukun wudhu ya, yang pertama adalah niat. Niat ini teman-teman santri wajib untuk tahu karena apa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, tanpa niat nanti kita tidak akan sah ya. Jadi kalau wudhu nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil ashori ya, untuk menghilangkan hadas kecil fardhon lillahi ta'ala. Ini niatnya. Niatnya kapan ya? Ketika membasuh muka. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum apa-apa sudah niat, boleh nggak? Boleh ya. Tapi dia belum dalam status wudhu ya. Misalnya baru mau akan menghidupkan keran itu, kemudian nawaitul wudhu alirafil hadadil ashori fardhon lillahi ta'ala. Misalnya dia baca gitu, ya dia belum wudhu itu sebetulnya. Tapi masih akan wudhu. Ya, baru ketika dia sudah mulai membasuh muka. Ya, sambil membasuh muka dalam hati niat nawaitul, nah itu baru nanti akan mulai dihitung wudhu. Nah, rukun wudhu ya nanti ini harus teman-teman santri harus paham bahwa rukun itu ya sesuatu yang kita lakukan di dalamnya. Jadi ketika disebutkan rukun wudhu ya berarti ketika sudah melakukan ini ya itu harus dilakukan. Dan membasuh kedua tangan sampai siku-siku ini semua nih ya. Jadi ketika wudhu kalau cuma separuh gini tok ya nggak sah. Mungkin akan ditanyakan kalau nggak ada tangannya gimana Pak? Ya nggak usah, nggak ada tangannya, nggak usah pinjam tangan temennya, itu nggak usah gitu ya. Tapi kalau nggak ada tangannya apa yang ada tersisa yang di sini. Kalau mungkin ada orang yang cuma segini ya segini aja udah cukup ya. Kemudian mengusap sebagian kepala ya, cukup diusap ya. Kemudian membasuh kedua kaki ya sampai mata kaki ya. Nanti itu wajib ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tertib. Nah, ini yang biasanya ya, ketika ujian SKL ketika ditanyakan itu ada yang tahu tapi kebanyakan kurang memperhatikan bahwa di antara rukun wudhu itu adalah tertib. Artinya apa? Berurutan ya. Tidak bisa kita kemudian wah saya tuh sudah hafal Pak wudhu urutannya sudah hafal. Saya mau membalik ya. Saya mau mulai dari kaki dulu. Wah nggak bisa. Gitu. Karena apa? Karena ada ini pasalnya ya. Tertib harus urut ya. Artinya apa? Mendahulukan mana harus didahulukan. Yang dahulukan mana? Ya mulai dari niat sambil membasuh muka. Ya. Nah kemudian sunnahnya adalah membaca basmalah ya sebelumnya, membaca bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian wudhu atau kemudian menggosok gigi. Atau kalau enggak pakai siwak ya. Siwak itu semacam apa ya? Ya seperti kecil seperti ini ya, agak kecil itu separuh ini yang biasa dipakai untuk ini ya, untuk apa menjala-jala di gigi. Ya persis seperti orang sikat gigi itu ya. Gitu. Kemudian mencuci dua telapak tangan. Nah, kita telapak tangan ini dicuci terlebih dulu. Ya. Jadi sebelum wudhu kita mencuci telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur. Ya, jadi bahasa wudhu sebelumnya kita ada kumur-kumur. Nah, itu dilakukan ya sebelum membasuh ini ya. Jadi sebelum kita kumur-kumur pakai air, kemudian masukkan ke dalam air, ya kumur buang. Kemudian istinsyak dan istinsar. Ini memasukkan dalam air ke dalam. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Nyerot ya. Jadi nyerot air gitu, kemudian keluarkan lagi. Ya, diserot kemudian dikeluarkan. Jangan sampai diserot lupa mengeluarkan ya. Jadi diserot kemudian keluarkan gitu ya. Nah, itu ternyata manfaatnya nanti kalau dilihat dari sisi kesehatan banyak sekali. Karena apa? Ternyata hidung di dalam hidung kita ya, itu ada debu-debu yang perlu untuk kemudian dibersihkan. Nah, makanya kalau dalam masa pandemi COVID ini ya, ketika hampir semua orang, semua pihak itu menyarankan untuk hidup cuci tangan dan sebagainya, kita sebagai umat Islam wajib bersyukur. Karena apa? Ya itu sudah kebiasaan orang Islam, gitu ya. Sudah menjadi hal yang selalu dilakukan oleh umat Islam. Ya.
wudhu, kemudian mandi wajib ya, terutama wudhu ya hampir pasti ya, hampir pasti setiap orang ya, setiap muslim itu melakukan ya. Nah, kemudian menyilang-nyilang jenggot atau membasuh jenggot. Jadi kalau punya ada jenggotnya, ini ada ya di apa, kasih air itu, bersihkan gitu ya. Kemudian menyilang-nyilang jari, jadi memasukkan ini, membersihkan. Nah, kalau teman-teman santri memperhatikan, menyilang-nyilang jari ini sama seperti kalau sekarang anjuran untuk membersihkan tangan itu ya, menurut WHO itu juga sama seperti ini ya. Jadi dibersihkan. Kemudian membasuh 3 kali. Jadi membasuh 3 kali ini kalau airnya memang banyak kemudian tidak ada antrian, nah silahkan ya 3 kali. Tapi kalau ternyata airnya itu sudah sedikit sekali, ya, terbatas airnya, kemudian ada antrian panjang, jangan memaksa untuk kemudian melakukan 3 kali. Semua 3 kali antriannya panjang, nah, nanti kalau orang yang di belakang kita kemudian mengantri dan sambil apa ya ngedumel atau kemudian gerundel, ya, malah jadi bisa jadi makruh nanti ya. Jadi kalau 3 kali ini lihat situasi dan kondisi. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Boleh nggak kita kiri dulu? Kalau misalnya orangnya kidal, boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sunnah wudhu, ya silahkan didahulukan yang kanan dulu. Kemudian menggosok-gosok tangan ya. Kemudian berkesinambungan. Maksudnya adalah jangan sampai kemudian kita wudhu ya baru apa dapat digosok apa membasuh kepala, ya, HP kita berdering, kemudian kita HP dulu sama 1 jam baru lanjutkan lagi. Wah, nggak bisa itu ya. Bisa, nanti sudah hilang nanti ini. Oke, yang selanjutnya adalah mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kedua telinga ini banyak sekali dilakukan ya, dan seringkali kita terkecoh menganggap bahwa mengusap telinga ini sebagai rukun. Tidak, itu sunnah ya. Berarti apa? Kalau misalnya airnya terbatas, sekali lagi ya kita bisa melewatkan apa mengusap kedua telinga ini ya, nggak perlu. Karena ini hukumnya sunnah ya. Sunnah itu kan ya boleh dilakukan, lebih baik, tidak juga tidak apa-apa. Nah sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat kondisi, ya, kalau tadi ada yang antrian panjang, kita pas di masjid, musola dan seterusnya, kemudian atau airnya terbatas, kita lewati saja. Ya. Memanjangkan anggota tubuh yang dibasuh ini maksudnya kalau apa, misalnya hanya sampai siku-siku, ya kita tambah sedikit. Karena apa? Karena dikhawatirkan ya nanti batas siku ini kan mungkin kita tidak ini ya, tidak ada batasnya. Kecuali kalau di tangan mungkin dipasangi ada alat alarm atau apa yang kemudian ini batasnya. Kalau nggak sampai segini akan apa, baru ketika sudah sampai akan bunyi, nggak susah ya. Ditambahkan aja sedikit. Tapi nggak perlu terlalu ekstrim. Kemudian menambahkan, wah saya mau menambahkan Pak semua Pak sini semua ya, nggak usah. Atau kaki, wah pokoknya kaki saya sampai atas Pak, nggak perlu, secukupnya ya. Kemudian membaca doa setelah wudhu. Ya, setelah wudhu selesai kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Nah, ini sebagai apa? Penutup dalam wudhu. Ya. Kemudian bagaimana wudhu bisa batal? Ya. Nah, ada beberapa ya. Segala hal yang keluar dari kalau di dalam kitab fikih itu sebetulnya adalah kubul ya, kubul dan dubur ya. Ini agak susah untuk di apa? Kalau di Indonesia kan itu ya apa ya, jalan depan itu ya, dan jalan belakang ini ya. Jadi kalau dalam kitab itu disebut kubul dan dubur ya. Semua yang keluar dari sini ya. Itu bisa membatalkan. Nah, apapun bentuknya kecuali mani dan sperma. Nah, kalau keluarnya mani atau sperma, mohon maaf ya nanti dia kena hadas besar ya dengan mandi wajib. Kemudian hilangnya akal atau kesadaran karena tidur ya, gila atau apa, epilepsi atau mabuk. Intinya adalah karena hilangnya akal atau kesadaran. Ya, tiba-tiba setelah wudhu, ya, misalnya epilepsinya kambuh atau tiba-tiba gila, nah itu berarti batal wudhunya. Kemudian adanya sentuhan langsung antara kulit laki-laki ya, dan perempuan walaupun tidak sengaja. Ini kita menganut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi sentuhan itu walaupun tidak sengaja dan tidak ada syahwatnya batal ya, batal ya. Dan tanpa ada aleng-aleng. Tapi kalau misalnya ada kain ketemu kain gini ya tidak, tapi kalau kulit seperti ini ya batal ya. Kemudian menyentuh kubul atau jalan depan, mohon maaf ya, alat kelamin yang depan atau dubur yang belakang milik orang lain atau dirinya sendiri ya. Kalau misalnya kita keponakan atau anak kita atau anak tetangga yang masih kecil kemudian
kita bantu untuk misalnya basuh atau cewek misalnya, nah itu terkena ya nanti batal. Ya. Dengan tangan bagian dalam. Nah ini kalau dalam kitab fikih itu batinu kafaihi ya. Jadi dalamnya, ya, dalamnya itu mana? Ya dalamnya itu yang kalau kedua tangan ini kita tempelkan, mana yang tidak terlihat itu adalah batin atau bagian dalam. Kalau yang kelihatan ya, ini yang kelihatan itu adalah zahirnya atau bagian luarnya. Nah, kalau yang bagian luar ini nggak apa. Jadi misalnya kita bersihkan, nah gini bisa. Tapi kalau gini, ya itu nanti jadi batal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mandi ya, mandi wajib. Nah, kita sering mendengar, wah itu sudah mandi wajib belum ya? Nah ini kita perlu tahu. Terus kalau disebut mandi wajib, apa ada mandi sunnah ya? Nah, nanti kita lihat. Mandi adalah salah satu cara untuk bersuci, terutama menghilangkan hadas besar. Nah, mandi di sini artinya apa? Membasuh dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, jadi basuh air seluruh tubuh itu ya dari atas ya, dari atas mulai kepala sampai kaki. Ya. Kalau mandi biasa kita hanya separuh itu ya terserah ya. Kalau mungkin anak kecil biasanya ingin cepat-cepat, pokoknya mandi asal kelihatan basah sudah selesai. Tapi kalau mandi wajib, ya berarti apa? Berarti dari atas sampai ke bawah. Ya. Apakah ada mandi sunnah? Ada. Misalnya mandi ketika hari Jumat, ketika menjelang kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu ada mandi sunnah. Tapi lagi-lagi jangan lupa niatnya. Kalau nggak ada niat ya bagaimana ya? Nanti mandinya tetap mandi, tapi tidak mendapat pahala. Ya. Kita kalau hari Jumat ya kita mandi. Ya. Nawaitul khusla yaumal jumu'ati sunatan lillahi ta'ala. Nah, insya Allah dapat pahala. Lalu apa yang menyebabkan seorang wajib mandi? Yang mewajibkan mandi, satu keluar mani ya. Keluar mani dengan syahwat baik di waktu tidur maupun bangun. Ini untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, dia wajib untuk kemudian mandi. Kemudian melakukan hubungan badan bagi suami istri ya. Atau disebut dengan jima ya. Atau kalau dalam bahasa di kitab itu adalah iltiqaul khitana ini. Bertemunya dua alat khitan laki-laki dan perempuan. Ini bahasa yang dihaluskan. Ya. Kemudian terhentinya haid dan nifas, terutama bagi perempuan ya. Nggak ada laki-laki yang haid atau nifas ya. Haid itu yang secara reguler ya dialami oleh perempuan yang menjadi penanda baligh. Ya. Kalau nifas itu setelah melahirkan. Ya. Kemudian karena wiladah atau setelah selesai melahirkan. Ya. Kemudian meninggal dunia. Ya. Jadi orang yang meninggal dunia dia wajib untuk mandi. Ya nanti wajib dimandikan ya. Kalau mandi sendiri ya belum meninggal berarti ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam. Ya. Jadi orang yang baru saja masuk Islam, mu'alaf ya. Pada video yang sebelumnya, ketika kita belajar tentang materi fikih, ya ada mukallaf, beda ya. Mu'alaf ya, itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf dengan kaf, dengan k ya, itu orang yang terkena beban hukum. Ya. Nah, rukun mandi yang pertama adalah niat. Ya. Jadi mohon diingat teman-teman santri, ya, santri yang budiman, apapun itu niat ya. Jadi termasuk rukun mandi ya niat. Jadi kalau kita nggak tahu niatnya, nanti ya tidak sah ya, tidak sah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Bedakan ini hadas besar ya. Ini hal hadatsil akbari. Kalau tadi wudu, hal hadatsil ashori. Ya. Kemudian membasuh seluruh badan dengan air ya. Pakai air semua Terus kenapa di sini kok tidak ada sabun ya, atau sampo misalnya? Yang biasa ini kan, mandi wajib tuh harus pakai sampo. Ya kalau sekarang ya sampo, sabun sudah tersedia, mudah ya. Tapi kalau zaman dulu ya tidak ada, karena memang rukun mandinya ya menyebutkan membasuh ya air, ya meratakan air ya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Kemudian sunnah mandi, ya, mencuci tangan, kemudian membasuh kemaluan terlebih dahulu, ya, kemudian berwudu, kemudian menuangkan air ke seluruh kepala dengan menyelang-nyelangi rambut itu, maksudnya gini, nanti di rambut itu tangan kita ya, buat ke orang bersisir gini, jadi diselang-selang ini. Nah, karena diselang-selang kayak gini, ya, karena sekarang sudah ada sampo, maka orang ya menggunakan pakai sampo gitu ya, karena sekalian mandi besar, semua harus kena, ya lebih baik sekalian pakai sampo, jadi diselang-selangi gini ya, gini. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh dan dimulai dengan anggota yang kanan. Tapi ini ya
sebisanya ya, tidak kemudian wah ini bagian kanan ini harus kena dulu, ini nggak boleh kena ya. Tidak perlu terlalu ekstrim gitu ya. Yang penting yang kanan mana, oh ini dulukan ya, kemudian baru yang kiri. Kemudian yang berikutnya adalah tayamum ya. Tayamum dan penyebabnya. Kenapa kita bisa melakukan tayamum ya? Tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu ya. Jadi ketika tidak ada air, nah ini sebab yang membolehkan tayamum apa? Tidak ada air. Ya, terutama musim kemarau atau mungkin kita sedang berada di wilayah di mana air itu sulit untuk ditemukan atau kita menemukan air, ya kita boleh untuk melakukan tayamum. Ya, ataupun ada tetapi tidak cukup. Kalau misalnya ada tetapi kemudian yang lebih pokok adalah kita kehausan, pilih yang mana? Ya kita lebih baik memilih untuk minum ya. Karena apa? Karena minum air itu adalah ya, nanti kita kalau ada kesempatan bisa belajar tentang maqasidus syariah ya. Jadi apa hifdzun nafs ya, atau menjaga jiwa agar tidak mati itu adalah hal yang pokok ya, yang paling utama. Sehingga ketika ada air tapi pilihannya ini kehausan dan dipakai untuk bersuci, ya pakai untuk minum dulu. Ya, bahkan cerita yang sudah masyhur yang sering kita dengar ketika kita mau bersuci tapi ada hewan ya, disebutkan ada anjing yang kehausan. Ya, kita lebih baik memberikan air itu ke anjing agar dia tidak kehausan. Ya, anjing saja dilindungi apalagi kalau manusia ya, lebih dilindungi lagi gitu. Maka kalau pilihannya sangat sulit ya kita ada jalannya. Maka dalam Islam itu kan ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan. Jangan kita membuat sulit atau mempersulit diri. Ada banyak jalan keluar. Tidak ada air bisa pakai tayamum. Ya. Kemudian yang berikutnya jika sakit ya. Jika sakit ada penyakit yang memaksa kita tidak boleh kena air. Mungkin tangan kita sedang apa digigit misalnya ya, habis kecelakaan, kemudian ada pembalutnya di tangan ya, dan nggak boleh kena air. Nah, maka kita bisa tayamum. Maka kalau kemudian ditanyakan ya antara kesehatan dengan kewajiban untuk bersuci ya, dalam bersuci ya, Islam memberi banyak cara, ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya jika airnya terlalu dingin ya. Nah, di Indonesia mungkin kita jarang menemukan kondisi yang sangat dingin, tetapi kalau kita di negara yang lain ya, yang itu bisa suhunya bisa minus ya, itu airnya bisa sangat dingin sekali ya. Ya saya pernah merasakan ya, itu kalau sudah musim dingin ya, itu bisa minus berapa derajat, itu air itu sangat dingin sekali. Nah kalau kita tidak kuat, bisa kita melakukan tayamum gitu ya. Kemudian jika ada air tetapi untuk mendapatkan sulit ya. Ada air tetapi di sana dijaga oleh orang yang tidak suka dengan kita misalnya, sehingga kalau kita memaksakan diri ya, malah nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa dengan tayamum ya. Ya jika untuk mendapatkan air waktu sholat akan habis ya, wah ada air tapi misalnya ini kita posisi di Sukoharjo ya, airnya ada di Semarang. Kemudian waktu asar itu jam 3 misalnya. Kalau kita ke sana ya, jam setengah 3 misalnya ke sana, habis waktunya. Ya udah bisa melakukan tayamum ya. Nah, apa fardunya tayamum ya? Niat. Ya, maka diingat-ingat sekali lagi niat ya. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhanillahi ta'ala. Nah, nanti akan ada gambar untuk memudahkan kita ya. Tapi ini nanti mula-mula kita meletakkan kedua tangan ya. Nah, ini yang biasanya agak perlu untuk dicermati ya. Jadi ketika kita mengambil debu misalnya di posisi yang di sebelah kiri ya, nanti jangan mengambil debu di situ lagi. Pindah gitu ya. Pindah. Jadi kalau tadi sudah di sini ya, ambil debunya lagi di sebelah ini. Itu bisa diandaikan seperti tadi yang kalau dalam air itu dikenal air yang mustakmal yang sudah dipakai. Nah, maka debu yang sudah di sini yang tadi sudah kita pakai, nah, kita pindah lagi. Ya. Kemudian mengusap muka dengan debu. Ya, tadi kita sudah ambil, ya. Kemudian nanti ini kalau bahasa Jawanya di kipat-kipatkan gini. Ya. Jadi debunya enggak. Ya, dan kita harus memastikan ya kondisi tangan kita kering ya. Jangan sampai dalam kondisi basah ya. Nah, itu namanya main-main nanti ya. Kondisi kering dan mengambil debu, ya kemudian diciprat-cipratkan ini biar bahasanya menipiskan debu, baru kemudian kita pakai.
Sama dengan nanti yang kedua ya, kalau untuk tangan sama. Nah, kalau tayamum ini hanya wajah dan tangan ya, nggak perlu sampai ke kaki ya. Nah, yang dimaksud mengusap di sini ini adalah membasuh seperti wudhu ya, atau mengoleskan debu ya. Itu kalau wudhu dengan air kan kita airnya mengalir ya, mengalir. Tapi kalau debu, wah nggak mungkin pakai debu yang mengalir, itu kan susah menebaskan debu. Nah, ini gambarnya, di ini mengambil debu. Nanti kalau kita sudah mengambil di sini, ya kita pindah lagi ke sini. Jangan di sini, sini lagi ya. Jangan mengambil di tempat yang sama. Baru nanti ini adalah ditipis-tipiskan ya. Baru ini dimulai. Gitu ya. Nah, setelah ini ya nanti ini jangan sampai kena ya. Kalau kena tadi ya statusnya debunya sudah terpakai. Jadi kita ini ya, baru kemudian sama ini ya. Tangan, ini muka dulu, kemudian tangan. Setelah itu udah selesai ya. Selesai sudah. Apakah tayamum bisa dipakai terus? Ya, nanti kita lihat. Sunnah tayamum baca basmalah, sama dengan ini ya. Wudhu tadi, mendahulukan anggota yang kanan, menipiskan debu. Masa menipiskan debu itu diciprat-ciprat, dikipat-kipatkan ini ya. Nah, yang membatalkan tayamum udah semua yang membatalkan wudhu. Sama kalau kita kentut, kalau ini ya batal ya. Hilangnya sebab yang memperbolehkan tayamum. Nah, apabila kita sudah selesai, ada hujan turun deras, ya sudah. Batal tayamumnya, kita bisa pakai air ya. Nah, kalau tayamum itu tidak seperti wudhu ya. Kalau wudhu itu kita bisa pakai untuk berkali-kali ya. Maksudnya berkali-kali ibadah. Misalnya kita sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kalau misalnya tidak batal, wudhunya bisa dipakai. Tapi kalau tayamum ya berarti satu kali pakai, selesai. Nanti kalau misalnya kita pakai untuk sholat duhur, ya, sholat asarnya harus tayamum lagi. Ya. Karena apa? Karena siapa tahu tiba-tiba ketika asar itu sudah misalnya ada hujan, ya, maka kita bisa pakai air. Ya. Nah, ini adalah terakhir untuk penjelasan tentang bab bersuci. Nanti kita akan bertemu dalam video berikutnya membahas tentang sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.